Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Minggu ini sangat spesial karena kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Mari kita siapkan hati kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih jar berkelimpahan kepada Engkau, Bapa kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan berkati jemaat-Mu semua Tuhan, mereka yang sudah menyiapkan hati mereka untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, Allah kami. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu,
menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan penuh dengan sukacita. Karena Tuhan, Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, Dia menebus kita, dan Dia telah mengalahkan maut. Haleluya. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan
ada di dalamku, yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatan yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersyukur dengan segenap hatimu, sebab Dia baik. Haleluya. Katakan, He is so good to you, He is so good to me, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Biarlah sukacita Tuhan penuh dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari kita mengingat pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mencurahkan darahnya. Bagaimana Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib untuk menebus kita semua, untuk menyelamatkan kita. Mari kita berseru kepada nama Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah hamba-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah hamba-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, 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 ku berseru.
Mari serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Panggil namanya. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Sekali lagi kita panggil nama Yesus. Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Engkaulah Raja kami, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh beribadah, memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar boleh memberkati dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu semuanya, senang bisa dengan saudara-saudara beribadah dalam situasi seperti ini walaupun dalam ibadah online. Apa yang saya sampaikan adalah sesi penutup atau sesi atau bagian terakhir dari penghakiman akhir yang saya sampaikan secara berseri, yang saya ambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Kita sudah belajar tentang realitas penghakiman akhir. Kita juga sudah belajar tentang tolok ukur penghakiman akhir dan juga upah dan hukuman nanti di penghakiman akhir. Dari realitas penghakiman akhir kita belajar bahwa penghakiman akhir nanti kita harus pahami bahwa itu bukan gertakan, bukan rekaan karangan pendeta, tetapi betul-betul adalah satu kenyataan yang mau tidak mau kita harus terima. Percaya atau tidak percaya itu akan terjadi. Realitas penghakiman akhir juga mengajarkan kepada kita bahwa nanti yang akan menjadi hakim tunggalnya adalah Anak Manusia atau Tuhan Yesus Kristus. Bapa tidak menghakimi tapi telah menyerahkan otoritas penghakiman kepada Anak Manusia, kepada Kristus. Itu sebabnya hakim yang satu ini betul-betul hakim yang integritasnya sempurna, tidak bisa disuap, tidak bisa kita memilih hakim yang lain. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri untuk menghadap penghakiman akhir nanti, berhadapan dengan hakim yang adil ini. Dia nanti akan datang dalam kemuliaannya yang besar bersama dengan para malaikatnya. Dan di bagian tolok ukur penghakiman akhir juga kita telah belajar bahwa kelak yang menjadi tolok ukur penghakiman akhir itu bukan berapa banyak pengetahuan yang kita miliki, bukan berapa banyak aktivitas agamawi yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini, bukan pula prestasi yang kita raih selama kita di dunia ini, apa yang bisa kita kumpulkan selama kita ada di dunia, tetapi apa yang kita bisa berikan kepada sesama kita yang membutuhkan uluran tangan, mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang asing atau orang asing, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, dan mereka yang ada di dalam penjara. Dalam pemahaman tentang upah dan hukuman kita juga
belajar bahwa ada yang namanya jenis upah dan ada alasan diberikannya upah. Soal hukuman juga ada jenis hukuman dan alasan diberikannya hukuman. Di dalam Matius pasal 25 yang sudah kita pelajari, setidaknya ada 3 jenis upah, yaitu orang-orang yang masuk kelompok domba tersebut yang melakukan kehendak Bapa di surga, yang dibuktikan dengan reaksi mereka. Mereka peduli terhadap orang-orang yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, yang menjadi gelandangan atau orang asing. Disebutkan di sana, pertama mereka menerima pujian. Raja itu berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Kemudian yang kedua, mereka menerima kerajaan, di mana sang raja berkata, "Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan yang ketiga, mereka menerima hidup yang kekal. Tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal, kata raja itu, kata Alkitab. Adapun alasan mereka menerima upah itu disebutkan jelas ayat 35 sampai ayat 36 bahwa selama hidup mereka di dunia ini mereka peduli, mereka punya reaksi positif terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang lapar, yang haus, seorang asing, telanjang, kemudian sakit dan ada di dalam penjara. Itu disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut. Mengenai jenis hukuman, setidaknya ada 3 jenis hukuman juga yang disebutkan di sana untuk orang-orang yang masuk kelompok kambing. Yang pertama, mereka diusir dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Dikatakan di sana oleh raja itu, "Enyahlah dari hadapanku." Kemudian yang kedua, mereka dicela atau dikutuk dengan disebutkan, "Hai kamu orang-orang terkutuk." Dan yang ketiga, mereka dilempar ke neraka. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, itu sedikit saya review apa yang saya sampaikan dalam beberapa kali pertemuan yang lalu. Saudaraku sekalian, sebelum saya melanjutkan ke area hukuman ini, saya akan sedikit menyinggung tentang 3 kebenaran penting tentang neraka, tempat di mana iblis dan malaikat-malaikatnya nanti akan dihukum. Walaupun itu tempat untuk iblis dan malaikat-malaikat, seperti yang saya sebutkan minggu lalu atau 2 minggu lalu, bahwa orang-orang yang lebih menuruti kata-kata iblis, lebih mengikuti kehendak iblis akan bersama iblis di tempat penderitaan itu. Jadi sebelum semuanya terlambat, mari kita bertobat, mari kita takut, mari kita gentar. Kenikmatan sesaat di dunia ini tidak sebanding dengan penderitaan kekal yang nanti kita harus bayar di sana. 3 kebenaran penting tentang neraka itu, yang pertama, bahwa pesan tentang neraka adalah pesan yang paling banyak ditutupi oleh gereja hari-hari ini. Itu kita harus akui, sangat sedikit gereja yang memberitakan tentang neraka. Mungkin beberapa alasan mereka, yang pertama karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak relevan lagi katanya. Sekarang ini jangan khotbah tentang neraka deh, nanti orang takut, nanti orang malah gak mau ke gereja. Saya berpikir bahwa lebih baik orang tidak pernah ke gereja daripada dia di gereja tapi gak selamat. Kenapa? Karena kalau dia sudah sampai di gereja, dia tidak mendengar berita keselamatan, itu justru lebih mengerikan. Betapa mengerikannya mereka yang puluhan tahun duduk di gereja tapi tidak pernah mendengar berita keselamatan, dan juga akibat orang yang menolak keselamatan, menolak bertobat, yaitu dilempar ke lautan api atau neraka. Di dunia mungkin mereka memuji-muji pendetanya sebagai pendeta yang hebat, pendeta yang oke, pendeta yang khotbahnya luar biasa memberkati, tetapi seumur hidup mereka tidak pernah diperingatkan supaya takut akan penghukuman kekal. Kemudian yang kedua, Yesus adalah orang yang paling banyak bicara tentang neraka. Kalau Yesus paling banyak bicara tentang neraka, harusnya kita percaya pesan neraka bukan kiasan.
Pesan neraka itu bukan gertakan. Pesan neraka bukan rekaan pendeta. Baca Alkitab sudah akan temukan. Ada begitu banyak pesan tentang neraka yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dengan demikian bahwa pesan tentang neraka itu betul-betul alkitabiah. Menolak percaya berarti menolak ajaran Kristus sendiri. Yesus Kristus pernah mengatakan untuk kita pergi memberitakan Injil dan membaptis mereka, kemudian mengajarkan segala sesuatu yang Kristus pernah ajarkan. Segala sesuatu itu pasti juga termasuk tentang neraka. Jangan hanya mengajarkan tentang pekerjaan, mengajarkan tentang berkat materi, mengajarkan tentang surga, tapi kita lupa mengajarkan tentang neraka. Harus imbang, harus sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Setidaknya kalau kita membaca Alkitab, pesan firman Tuhan, khotbah, nubuat, pengajaran setidaknya itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama membangun, yang kedua menghibur, yang ketiga menasehati. Nah, khotbah-khotbah atau pesan-pesan yang menghibur, khotbah yang membangun memang enak. Orang yang memang lemah imannya dibangun. Orang yang susah ngalami persoalan sulit, ngalami penderitaan karena Injil, karena melayani Tuhan, dihibur oleh firman Tuhan. Tapi orang yang salah jalan harus ditegur, dinasehati kata firman Tuhan. Yang tidak disiplin, ya dia ditegur. Yang berbuat dosa dia ditegur, diperingatkan, dinasehati. Jadi harus seimbang. Kalau ini tidak disampaikan, hanya mau menyampaikan yang menghibur, menguatkan atau membangun, maka tidak seimbang. Pemberitaan firman Tuhan harus seimbang. Dan yang ketiga, neraka dianggap hanya kiasan atau hanya perlambang untuk menggambarkan kondisi penderitaan di dunia ini. Ada aliran kepercayaan tertentu yang tidak percaya adanya neraka yang nyata. Neraka itu sebenarnya cuma kiasan. Selama kita hidup di dunia ini kan banyak penderitaan, masalah, dan itu gambaran neraka katanya. Jadi kan ada orang bilang misalnya, waduh keluargaku kayak neraka sekarang ini. Berantem terus, papa mamaku berantem terus kayak neraka deh di rumah. Aduh kerjaanku kayak di neraka sekarang, bosku galak luar biasa. Kemudian teman-teman kerjaku gak ada yang asik. Kayak neraka kerjaan ini. Kita keluar rumah panas luar biasa, kita bilang aduh sekarang ini panas teriknya luar biasa kayak di neraka aja sekarang. Nah, orang berpikir bahwa pesan tentang neraka itu seperti itu, hanya kiasan, padahal tidak. Pesan tentang neraka itu bukan kiasan, benar, nyata adanya. Neraka itu benar-benar akan ada. Dan saudara mau percaya atau tidak percaya, kita mau setuju atau tidak setuju, itu kebenaran. Kebenaran itu tidak perlu persetujuan kita masalahnya. Kita mau setuju nggak setuju, kita mau percaya nggak percaya, tetap neraka itu ada. Silakan saudara nggak meyakini, silakan saudara nggak percaya. Tapi Alkitab mencatatnya. Dan Alkitab itu ya dan amin. Tidak bisa dibatalkan kata firman Tuhan. Kalau tadi ada jenis hukuman, ada juga alasan atau sebab dari hukuman tersebut. Ayat 41 sampai 43. Ayat 41 itu hukumannya ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Jadi jelas hukuman diberikan karena mereka tidak melakukan apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan. Yaitu seharusnya ketika ada orang lapar, ketika ada saudara kita sesama kita yang haus, yang telanjang, yang membutuhkan dukungan, mereka yang sakit, mereka yang dipenjara butuh perhatian kita, harusnya kita perhatikan mereka. Tetapi karena kita tidak melakukannya, maka hukuman dijatuhkan kepada kita atau kepada mereka dalam kelompok kambing ini yang tidak melakukan
kehendak Allah, tidak punya welas asih kepada sesamanya. Jadi jelas mereka dihukum bukan karena dosa kriminal atau kejahatan moral mereka, tetapi karena kepasifan dan ketidakpedulian terhadap kesulitan hidup sesamanya. Tidak memberi makan, tidak memberi minum, tidak memberi tumpangan, tidak memberi pakaian, tidak membesuk atau mengunjungi. Itu kan bukan kejahatan kriminal. Apa salahnya saya kalau saya nggak membesuk orang? Apa salahnya saya nggak ngasih pakaian orang? Apa salahnya saya, itu hak saya dong kalau saya nggak ngasih orang makan, nggak ngasih orang minum. Terserah saya dong, uang saya kok. Ya, kita kan berpikir begitu. Saya nggak mencuri, saya nggak membunuh, saya nggak berzina, saya nggak kepelacur kok. Mosok sih orang sebaik saya begini masuk neraka? Dulu bapak saya pernah berkata begitu. Dia cerita kepada Eyang cerita kepada saya, papamu tuh pernah ngomong, masa orang sebaik papamu itu yang gak pernah kepelacur, gak pernah mencuri, gak pernah berbohong, apalagi menjahati sesamanya, masa sih masuk neraka? Nah, kita berpikir seperti itu, tapi dalam kekristenan yang namanya kejahatan itu bukan hanya semata-mata berbuat jahat. Ketika kita juga tidak berbuat baik padahal kita bisa berbuat baik, itu kejahatan di mata Tuhan. Mereka dihukum bukan karena apa yang dilakukannya di dunia, tetapi karena apa yang tidak dilakukannya. Perhatikan. Jadi mereka dihukum bukan karena apa yang dilakukannya. Mereka memang tidak membunuh, tidak berzina, jadi mereka tidak dihukum karena membunuh, karena berzina, karena mencuri, karena korupsi. Tapi apa yang tidak dilakukannya? Yang tidak dilakukannya, dia tidak punya welas asih, tidak memberi makan, tidak memberi minum, tidak memberi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian. Nah, ini standar kekristenan, ini ajaran Tuhan Yesus Kristus yang jauh berbeda dengan ajaran manapun di dunia ini. Kalau dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya berpikir bahwa nanti dosa-dosa saya akan ditimbang. Kejahatan saya akan ditimbang. Kalau kejahatan saya lebih banyak, ya nanti saya masuk neraka. Kebaikan saya lebih banyak, saya masuk surga. Tapi kekristenan tidak mengajarkan begitu. Kalau kita sudah kenal Kristus, mengenal Kristus, dan kita mengikuti ajaran Kristus, pasti kita jadi orang Kristen yang baik. Aneh kalau orang Kristen itu jahat. Aneh kalau orang Kristen itu pelit. Aneh kalau orang Kristen itu mementingkan diri sendiri. Walaupun dalam proses kita masih kanak-kanak rohani bisa. Tapi kalau sudah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun jadi pengikut Kristus masih seperti itu. Wah, ada yang salah dengan kualitas kehidupan Kristen kita. Kalau kita membandingkan di dalam cerita Alkitab, ini mirip-mirip dengan cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saudara lihat, kalau saudara membaca dari mulai ayat 19 sampai 31, cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ini, yang mengemis depan rumahnya ini. Kita ngelihat apa sih dosa orang kaya itu? Apa kejahatan orang kaya itu? Apakah orang kaya itu mendapatkan uang dengan cara haram atau cara tidak halal? Apakah orang kaya itu membunuh, mencuri, berzina? Tidak disebutkan. Apakah orang kaya ini mengusir Lazarus? Tidak juga disebutkan. Bahkan Lazarus diizinkan mengambil remah-remahnya, apalagi memukul kepala Lazarus, enggak. Mengusir saja tidak kok. Jadi mungkin menurut standar orang dunia, orang kaya ini cukup baik. Ya memang dia foya-foya, dia habiskan hartanya untuk kesenangan dia sendiri, tapi juga dia enggak jahati Lazarus kok. Mungkin uangnya juga uang yang didapat dengan kerja keras, dengan nabung. Apa salahnya?
Nah, kalau kita membaca ayat 23 dikatakan di sana orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi setelah dia mati dia masuk ke tempat penderitaan atau tempat sengsara. Ini gambaran neraka sementara sebelum neraka abadi. Setelah penghakiman akhir akan dipindahkan ke neraka abadi, lautan api. Pangkuan Abraham di sana menunjuk suatu ungkapan yang menunjuk pada tempat di mana Abraham berada. Lazarus ini gambaran personifikasi dari orang percaya, orang Kristen yang bergantung hidupnya hanya kepada Allah, kepada Kristus. Sementara orang kaya ini menggambarkan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia punya kekayaan, dia punya segalanya, tapi mata hati dan juga mungkin juga mata jasmaninya tidak bisa melihat penderitaan sesamanya. Hatinya membeku, hatinya mengeras melihat penderitaan sesamanya. Ayat 19 dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Perhatikan kata selalu dan setiap hari di sana. Jadi orang kaya ini selalu pakaiannya mahal-mahal. Pakaian halus, pakaian yang disebutkan jubah ungu dan kain halus di sana, ini gambaran dari pakaian yang sangat mahal pada zaman itu dan setara dengan pakaian imam bahkan raja. Jadi dia bisa pakai pakaian yang mahal. Mungkin kalau sekarang barang-barang branded, pakaian-pakaian yang memang ya bermerek mahal, tapi dia tidak bisa atau tidak mau memberi pakaian kepada Lazarus yang miskin itu. Setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Kata kemewahan di sana menunjuk kepada cita rasa yang tinggi. Jadi kalau sekarang mungkin makan itu mesti yang lezat. Kalau anggur mungkin harus tahun berapa, wine gitu harus tahun berapa. Kalau dia pergi ke tempat-tempat tertentu harus mahal, semua pokoknya harus deh. Bukan itu juga persoalan utama. Persoalan utama adalah dia bisa menikmati semua kemewahan itu, tapi apa sih sulitnya kalau dia kasih roti sama Lazarus? Kenapa kasih remah-remah? Remah-remah itu yang dimaksudkan di sana pada zaman itu, kalau orang makan roti ada bonggol di pinggirnya, ada bonggol itu dipotong dulu dan bonggol itu dipakai untuk membersihkan meja dan setelah itu dibuang. Dan itulah yang ditunggu oleh Lazarus yang miskin. Bayangin saudara, bisa makan enak tiap hari tetapi ngasih roti saja sama orang di depan matanya tidak dilakukan. Saudaraku sekalian, hal yang paling menyedihkan dalam hidup ini adalah ketika kita bisa menikmati segala kenikmatan dari harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa pakai barang-barang branded, baju mewah, mobil mewah, rumah besar, makan enak setiap hari, tetapi untuk berbagi dengan sesama yang sangat membutuhkan kita tidak rela. Itulah yang membuat orang kaya ini masuk ke tempat penyiksaan abadi. Ini menjadi peringatan bagi kita dan menjadi perenungan bagi kita. Silahkan itu harta-harta saudara. Silahkan itu uang hasil kerja keras saudara. Tuhan juga tidak larang kita beli barang branded, baju mahal. Tidak dilarang. Tuhan tidak larang kita juga menikmati makanan enak, pergi berlibur ke tempat-tempat yang baik. Tidak dilarang, tapi mata dan hati kita juga harus terbuka untuk melihat penderitaan sesama kita. Kalau ketidakpedulian saja terhadap orang-orang yang lemah, kepada orang-orang miskin, nasib kekalnya seperti itu, sudah bisa bayangkan bagaimana kalau kita jahat sama saudara atau sesama kita. Anak yang gak peduli sama orang tua saja itu hukumannya mengerikan, apalagi anak yang sampai melukai, menjahati orang tuanya. Karena saya juga baca di media sosial sampai anak itu ada yang sampai membunuh orang tuanya sendiri.
tidak peduli saja sudah dosa serius. Kita tidak peduli, tidak berbelas asih kepada orang miskin, kepada orang terlantar, itu hukumannya bisa begitu mengerikan. Apalagi kalau kita jahati mereka, kita fitnah, kita tipu, kita lukai mereka. Dan sekarang ini tingkat kejahatan makin hari makin parah, makin mengerikan Bapak Ibu. Aduh, tak bisa saya bayangkan bagaimana anak membunuh orang tua membunuh anak. Bukan hanya bunuh, mutilasi. Kemudian orang tua memperkosa anak, ayah sama anak tiri melakukan dosa perzinahan. Kemudian bahkan ada ibu sama anak perempuan nikah. Ada manusia dengan binatang nikah. Waduh, kejahatannya itu sudah betul-betul sempurna. Bukan hanya laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Sudah lengkap Bapak Ibu saudaraku sekalian kejahatan di dunia ini. Dan kita berdoa supaya kita dijauhkan dari kejahatan seperti itu. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami harus senantiasa membuka mata hati dan mata jasmani kami untuk melihat penderitaan sesama kami. Biarlah kami boleh terus berwelas asih kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan. Tolong kami Bapa, supaya kami setelah Engkau berkati lebih tidak lupa diri dan tidak memalukan nama Tuhan. Berkati firman-Mu, meteraikan itu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita sekaligus mempersiapkan alat sakramen yang menjadi alat untuk kita bisa melakukan perjamuan kudus hari ini, yaitu roti dan anggur atau pengganti dari roti atau pengganti dari anggur. Kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkannya, kita akan sebentar akan kembali berdoa untuk memberkati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan, atau penggantinya mungkin ada sirup atau biskuit yang Bapak Ibu siapkan, yang saudara siapkan, dan kita akan berdoa dan nanti saya akan memandu kita sekalian untuk melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang di surga, kuduskan roti dan anggur atau pengganti dari roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah ini menjadi alat untuk kami boleh memperingati kematian-Mu, memperingati pengorbanan-Mu, dan setiap kali kami melakukannya, kami mengingat betapa besar cinta-Mu, kasih-Mu kepada kami. Kami juga mempersiapkan hati kami. Kami minta Tuhan menguduskan, menyucikan kami, ampuni segala dosa, segala pelanggaran, segala hal yang melukai hati-Mu ya Bapa. Ampuni, layakkan kami untuk kami boleh mengambil roti, mengambil anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu dan mengikuti sakramen perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah mempersiapkannya, sekarang siapkan di tangan sebelah kanan roti atau pengganti roti. Dan angkat lebih tinggi di atas kepala saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya kita berkata, amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pindahkan cawan ke tangan sebelah kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari yang percaya bersama-sama berkata, amin. Kita minum dalam iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari secara pribadi kita mengangkat tangan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang kita terima. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang kami terima oleh iman di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami selamat bukan karena perbuatan kami, tapi kami selamat semata-mata karena kasih karunia-Mu, semata-mata oleh iman di dalam korban penebusan Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami mau hidup bagi kepentingan kerajaan-Mu. Ampuni segala dosa, ampuni segala pelanggaran kami, segala hal yang mendukakan hati-Mu selagi kami masih ada di dunia ini. Kami mau bertobat sungguh-sungguh, kami mau berusaha untuk mengenal Engkau, untuk berusaha melakukan kehendak Bapa di surga. Dan nanti di hari penghakiman akhir kami rindu Engkau mendapati kami dalam keadaan bersih, tak bercacat celah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merindukan janji-Mu yang luar biasa itu digenapi di dalam hidup kami. Selama kami di dunia ini kami menderita, kami mengalami begitu banyak masalah. Tetapi suatu hari nanti semua penderitaan masalah kami berakhir dan Engkau ganti dengan sukacita dan penghiburan yang abadi. Terima kasih Bapa, itulah yang menyegarkan jiwa kami, yang membuat kami tetap kuat, tetap teguh untuk melayani Engkau. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mau berdoa bagi jemaat, kami berdoa bagi juga mereka yang saat ini mengalami masa-masa sulit di masa pandemi ini. Tuhan tolong, baik kesulitan ekonomi, baik mereka yang mengalami kesulitan dalam hal yang lain, juga mereka yang mengalami sakit penyakit karena pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan bukakan jalan, dan juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati sahabat-sahabat, rekan-rekan kami yang dengan setia melayani pekerjaan-Mu, mempersiapkan ibadah online ini. Juga jemaat yang dengan setia memberikan persembahan syukur mendukung pekerjaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ada dua hal yang ingin saya ingatkan. Yang pertama, minggu depan ibadah kita akan dilayani oleh Saudara Agung Kartensius dan mengambil tema tentang kebenaran yang memerdekakan. Dan yang kedua, bagi saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan syukur, Bapak Ibu bisa menyalurkannya melalui transfer ke nomor rekening gereja yang terlampir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.